Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Ningtyas dengan NIM 11166025012. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil tugas saya, yaitu Sustainability Living di lingkungan Kampung Tengah Pasar Induk, yaitu yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Jadi yang pertama itu ada engage. Di sini saya melihat warga di lingkungan sekitar rumah saya sering membersihkan saluran got yang tersumbat akibat banyaknya sampah yang menumpuk, karena banyak yang membuang sampah sembarangan dan akhirnya menyebabkan persumbatan. Mereka melakukannya menggunakan penyerok sampah dan mengumpulkannya di keranjang anyaman. Tindakan ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelancaran saluran air demi mencegah banjir, bau tidak sedap, dan risiko penyakit akibat genangan air kotor. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa warga tidak hanya menunggu pemerintah, tetapi aktif mengambil peran langsung dalam menjaga lingkungan di sekitar rumah. Selanjutnya ada explore. Jadi di sini saya menampilkan beberapa dokumentasi yang terjadi di lingkungan rumah saya, yaitu saluran got yang dipenuhi dengan sampah. Yang pertama, observasi di sekitar lingkungan. Yang pertama, terlihat keranjang sampah berbahan bambu digunakan untuk menampung sampah campuran seperti organik dan anorganik. Lingkungan sekitar tampak lembab dan berlumut, menandakan area rawan tergenang air atau sering basah. Sampah didominasi oleh plastik, styrofoam, dan bahan tidak mudah terurai. Untuk dokumen foto, dua gambar di sini menunjukkan kondisi sampah yang menumpuk di keranjang terbuka. Lokasi berada di sekitar saluran air, yaitu di selokan atau got. Untuk hasil pengamatan, warga sudah memiliki inisiatif awal dalam menampung sampah, namun belum ada pemilahan antara organik dan anorganik. Potensi pencemaran air dan bau tak sedap tinggi jika tidak segera diangkut atau dikelola. Selanjutnya ada explain. Jadi yang pertama, sustainable dan ekoliterasi. Penempatan keranjang sampah adalah praktik awal sustainable living, namun belum optimal. Ekoliterasi terlihat dari kesadaran akan pentingnya tidak membuang sampah langsung di selokan, tapi masih perlu peningkatan dalam praktik pengelolaan lanjut seperti pemilahan, daur ulang, kompos, dan lain-lain. Untuk peran pendidikan sepanjang hayat itu, kemungkinan besar kebiasaan ini terbentuk dari pengalaman dan edukasi informal warga. Perlu dorongan melalui program pendidikan sepanjang hayat untuk meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola sampah yang ramah lingkungan. Untuk studi kasus relevan dapat dibandingkan dengan praktik bank sampah atau TPS 3R yang berhasil diimplementasikan di beberapa wilayah. Program seperti ini mampu meningkatkan nilai ekonomi dari sampah anorganik dan mengurangi dampak lingkungan. Untuk lifelong learning menghadapi krisis ekologis, situasi ini menunjukkan pentingnya pembelajaran berkelanjutan tentang pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap banjir, kesehatan, dan perubahan iklim. Selanjutnya ada elaborate. Yang pertama itu integrasi dalam positive education atau PERMA. Positive emotion. Warga mungkin merasa puas setelah lingkungan bersih, namun kondisi sampah penuh bisa memunculkan perasaan negatif. Engagement, ada keterlibatan warga meski belum secara kolektif dan sistematis. Relationship, praktik seperti ini bisa jadi memperkuat hubungan sosial jika dijadikan kegiatan bersama. Meaning, upaya membersihkan lingkungan bisa dimaknai sebagai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab semua warga di sekitar rumah saya. Untuk accomplishment, keranjang penuh menandakan warga sudah aktif membuang sampah pada tempatnya, tapi juga menunjukkan kurangnya sistem lanjutan. Untuk kedua, apakah warga sudah merasakan PERMA? Sebagian sudah, terutama dalam hal engagement dan meaning. Namun positive emotion dan accomplishment bisa meningkat bila sistem pengelolaan sampah diperbaiki. Yang ketiga, usulan ide kecil. Yang pertama, jadwal pengangkutan sampah secara rutin. Yang kedua, pengadaan tempat kompos untuk sampah organik, misalnya daun sisa makanan. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak kelurahan atau bank sampah lokal. Untuk evaluate atau refleksi,
Dari pengamatan ini, cara pandang saya berubah. Saya menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bagian penting dari keberlanjutan hidup. Edukasi kepada warga perlu dilakukan secara terus-menerus agar mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mau dan mampu mengelola sampah dengan benar. Ternyata, langkah kecil seperti ini menyediakan keranjang sampah belum cukup. Perlu ada sistem manajemen yang berkelanjutan agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.